Ya, kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai matriks hamburan. Nah, ini pengenalan dalam teori hamburan. Jadi teori hamburan itu dia memperumum persoalan potensial terlokalisasi. Jadi misalkan terdapat sebuah eh, partikel gitu kan, gelombang yang melewati sebuah potensial di daerah 2 dan kemudian kembali bebas di daerah 3 gitu. Jadi pada daerah 1 potensialnya itu 0 atau konstanta lain, tapi energi partikel itu dia lebih besar daripada potensialnya, sehingga fungsi gelombangnya kita bisa menuliskan sebagai fungsi eksponensial yang imajiner gitu, sin cos. Nah, begitu pula di daerah 3 itu potensialnya juga 0 atau konstan, yang mana energi partikelnya dia lebih besar daripada potensialnya. Fungsi gelombangnya dia adalah psi 3 yang juga bisa dirumuskan dalam fungsi eksponensial imajiner. Nah, pada daerah 2 fungsi gelombang tidak dapat ditentukan sebelum menentukan potensial. Jadi potensial di daerah 2 ini ya sembarang lah kayak gimana. Karena persamaan Schrödinger itu dia adalah persamaan diferensial linear yang order 2, maka di daerah 2 itu dia fungsi gelombangnya memiliki solusi umum. Psi 2 adalah C kalikan fungsi fx ditambah dengan D dikalikan fungsi gx. Nah, jadi pada persoalan 3 daerah, jadi misalkan ada 2 daerah, ada 3 daerah, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3, terdapat 4 syarat batas yang dapat digunakan untuk mencari hubungan antara B dan F, yaitu selaku komponennya dipantulkan dan diteruskan. Kalau misalkan gelombangnya dari kiri ke kanan, maka B-nya adalah yang dipantulkan, F-nya yang diteruskan. Kalau misalkan gelombangnya dari kanan ke kiri, maka F-nya yang dipantulkan dan B-nya yang diteruskan. Sebagai suku A dan G, A itu yang kalau gelombangnya mengarah ke kanan, berarti A-nya yang gelombang datangnya. Kalau misalkan mengarah ke kiri, berarti G yang gelombang datangnya. Jadi ilustrasinya akan ke sana. Kalau misalkan gelombang datangnya ya ini potensialnya sembarang gitu ya, ini A, maka B ke sana dan F-nya yang keluar. Nah, kalau sana yang datangnya dia adalah G, maka yang terpantul dia adalah F dan yang keluar dia adalah B gitu. Nah, jadi kita bisa merumuskan B sebagai S11, nah itu sebagai fungsi bebas gitu kan, atau koefisien S11A ditambah S12G, sedangkan F dia adalah S21A ditambah S22G. Ini jadi kita bisa koefisien ini bergantung pada energi partikel, jadi dia adalah fungsi dari energi, dan membangun matriks 2x2 yang disebut matriks hamburan atau ditulis S matriks. Jadi S itu dia adalah kumpulan S11, S12, S21, S22, dimana yang ini tuh miliknya B, yang di sini miliknya F. B itu yang di daerah 1, F itu yang di daerah 3. Jadi kita bisa menuliskan B dan F sebagai perkalian antara S dikalikan dengan A dan G. Jadi kita nanti akan memiliki hubungan seperti ini. Nah, apabila gelombang datang dari kiri itu akan ke sana kan, mengarah ke kanan, maka G-nya 0 karena nggak ada gelombang yang mengarah ke kiri. Jadi koefisien refleksi dan transmisi itu diberikan oleh R, dia adalah B per A kuadrat, yaitu S11 kuadrat. Jadi kan yang terpantul dia adalah B gitu kan, jadi koefisien refleksinya ya B per yang datang kuadrat. B per A kuadrat tidak lain adalah S11 kuadrat. Nah, koefisien transmisinya yang diteruskan dia adalah F, jadi dia adalah F per A kuadrat, yaitu S21 kuadrat. Nah, apabila gelombang datang dari kanan,
Jadi gelombang dari kanan, A-nya dia adalah 0, maka koefisien refleksi berarti yang terpantul dia adalah yang F. Jadi dia adalah F per G kuadrat, tidak lain adalah S22 kuadrat. Dan yang diteruskan yaitu B per G kuadrat, tidak lain adalah S12 kuadrat. Jadi lebih sederhana jika kita menggunakan matriks hamburan. Nah, jadi kita tinjau sifat dari kekekalan rapat arus probabilitas. Ketika rapat arus probabilitas itu berkandung dari prinsip kontinuitas, bahwa rapat probabilitas itu kan setara sama rapat muatan gitu kan. Jadi rapat probabilitas itu jadi K. Kita memiliki persamaan rapat arus probabilitas seperti ini. Nah, apabila dia berupa matriks, maka besi ini kita bentuk dalam matriks, maka besi ini kita bisa mengubah nilai konjugatnya menjadi Hermitian konjugatnya. Hermitian konjugat, misalkan ini matriks A, Hermitian konjugatnya yaitu ya A transpos dikonjugatkan gitu. Jadi ya tinggal ditranspos, soalnya kan ini perkalian matriks. Kan ini tadi matriks 2 kali 1, di ini 1 kali 2, jadi harus transposnya biar bisa dikalikan. Nah, jadi kita punya besi 1, dia adalah A E IKX ditambah B E minus IKX. Jadi kita bisa membentuk dalam matriks. Jadi besi 1 dia adalah matriks antara A E IKX dan B E minus IKX. Dan besi 1 Hermitian konjugatnya, besi 1 Degger, dia adalah A konjugat E minus IKX B konjugat E IKX. Dan turunannya besi 1 aksen dia adalah IKA E IKX dan minus IKB E minus IKX. Dan besi 1 Degger yang diturunkan dia adalah IK minus A konjugat E minus IKX B konjugat E IKX. Nah, rapat arus probabilitas yang di kiri kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, jadi tidak lain adalah besar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, untuk daerah ketiganya kita memiliki F E IKX dan G E minus IKX. Nah, kita bisa bentuk dalam matriks, dan Hermitian konjugatnya kita bisa mendapatkan rapat arus probabilitas di daerah kanan. Kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, karena dia harus sama, maka kita memastikan bahwa besar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat dia harus sama dengan F kuadrat dikurangi G kuadrat, atau A kuadrat ditambah dengan G kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah F kuadrat gitu. Nah, jadi kita memiliki hubungan seperti ini, atau dan kita memiliki hubungan matriks B dan F dari sebelumnya dengan matriks hamburan S, maka kita bisa membentuk B kuadrat tambah F kuadrat tidak lain adalah B Hermitian konjugatnya kan, berarti B konjugat F konjugat dikalikan BF. Nah, begitu pula untuk A kuadrat ditambah G kuadrat. Nah, karena B F konjugat dia tidak lain adalah S kalikan AG Hermitian konjugat, maka BF Hermitian konjugat sama dengan AG Hermitian konjugat S konjugat Hermitian konjugat. Nah, atau kalau kita buat di matriks barisnya, dia adalah B konjugat F konjugat sama dengan A konjugat G konjugat S Hermitian konjugat. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki bentuk seperti ini. Besar dari A ini kan dia adalah besar dari A kuadrat ditambah besar dari G kuadrat. Nah, ini kan dia adalah B F konjugat. Nah, ini kan dia adalah B
F. Nah ini kalian totalnya adalah B kuat ditambah F wajar. Nah sehingga karena kedua sisi ini dia mengandung A konjugat, G konjugat, dan A dan G, maka nilai S Deger kalikan S dia harus sama dengan matriks identitas. Artinya apa? Artinya bahwa matriks hamburan bersifat uniter gitu.